warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Yulia Febrianita. Kali ini saya akan membahas tentang topik sasaran keselamatan pasien yang ketiga. Apa itu? Yaitu meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Nah, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, disebutkan bahwa sasaran keselamatan ketiga adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Dan fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Nah, seperti apa sih obat-obatannya yang harus diwaspadai tersebut? Mari kita bahas di video berikut ini. Versi GCI International Patient Safety Goal yang ketiga yaitu adalah meningkatkan keamanan obat-obatan dengan kewaspadaan yang tinggi. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien, disebutkan bahwa sasaran keselamatan ketiga ini meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai, dan fasilitas pelayanan kesehatan mengembangkan pendekatan untuk memperbaiki keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai ini. Nah, medication error itu adalah penyebab paling sering yang membahayakan pasien. Obat yang perlu diwaspadai atau high alert medication adalah sejumlah obat-obatan yang memiliki resiko tinggi. Nah, dia menyebabkan bahaya yang besar pada pasien jika tidak digunakan secara tepat. Drugs that bear a heightened risk of cause significant patient harm when they are used in error. Nah, obat yang perlu diwaspadai itu merupakan obat yang persentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan atau error dan atau kejadian sentinel event. Nah, obat yang berisiko tinggi ini menyebabkan dampak yang tidak diinginkan atau adverse outcome, termasuk obat-obat yang tampak mirip, seperti namanya mirip, rupanya mirip, pengucapan namanya mirip, norum atau look alike, sound alike, atau istilah yang sering kita tahu di pasien safety itu adalah LASA. Termasuk pula elektrolit konsentrasi tinggi. Jadi, obat yang perlu diwaspadai merupakan obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi, terdaftar dalam kategori obat berisiko tinggi. Nah, dia dapat menyebabkan cedera serius pada pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Nah, obat yang paling sering menyebabkan kejadian tidak diharapkan atau sentinel event itu adalah seperti insulin, opium dan narkotik, lalu injeksi potasium klorid, ada intravenous antikoagulan dan sodium chloride solution yang lebih dari 0,9%. Nah, elemen yang ketiga ini, tujuan pasien safety yang ketiga ini, itu proses kolaborasi digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur menetapkan lokasi, labeling, dan penyimpanan obat elektrolit konsentrasi tinggi. Nah, elektrolit konsentrat ini tidak ada di ruang-ruang perawatan, kecuali bila ada kebutuhan secara klinis di area-area tertentu, dan tindakan pencegahannya harus ditetapkan untuk kemungkinan kesalahan dalam pemberian. Jadi penyimpanannya harus benar-benar hati-hati karena tidak bisa di sembarang tempat. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari meningkatkan keamanan obat-obatan yang perlu kita waspadai tersebut. Bila obat-obatan itu adalah bagian dari rencana pengobatan pasien, maka penerapan manajemen yang benar itu memastikan keselamatan pasien. Obat-obatan yang perlu diwaspadai atau kita sebut high alert medication ini, obat yang persentasinya tinggi, dapat menyebabkan terjadi kesalahan atau error atau kejadian sentinel. Nah, obat yang berisiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan. Demikian pula obat-obat yang tampak mirip. Nah, jadi beberapa tujuannya penerapan sasaran keselamatan pasien dalam meningkatkan keamanan obat ini, yaitu adalah mencegah kesalahan pemberian obat akibat nama obat yang membingungkan, look alike and sound alike drugs,
atau lasa atau salat. Nah, lalu mengurangi atau menghilangkan kejadian kesalahan pemberian elektrolit konsentrat. Elektrolit konsentrat hanya disimpan di bagian farmasi, tidak di ruang rawat, kecuali pada area tertentu sesuai kebutuhan. Mengurangi resiko medication error akibat obat-obat atau cairan lain dalam kontainer yang tidak berlabel. Nah, ini tujuannya juga meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit, mencegah terjadinya sentinel event, dan meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Nah, ini dia contoh obat-obatan lasa atau salat. Dilihat di sini ada yang pertama itu ada alat oros 30 mg, yang di bawahnya adalah alat retard 20 mg. Bentuknya sangat mirip tapi dia adalah sesuatu yang berbeda. Selanjutnya ada Micardis 40 mg dan Micardis 80 gram. Nah, bentuknya mirip tapi dosisnya berbeda. Lalu Transamin 250 mg dan Transamin 500 mg. Lalu ada Kedocard 10 mg dan Kedocard 5 mg. Nah, ini yang look alike, kelihatannya sama, padahal dia berbeda. Nah, di sini juga ada beberapa macam obat-obatan yang look alike and sound alike. Maksudnya kelihatannya sama dan juga nama obatnya itu pengucapannya mirip. Ada beberapa obat yang bisa teman-teman lihat di sini. Jadi kebijakannya ditetapkan daftar obat yang bentuknya mirip dan nama kedengaran mirip, review minimal setiap tahun. Lalu menetapkan tindakan pencegahan akibat kesalahan karena tertukar atau salah penempatan obat lasa atau salat ini. Nah, elektrolit konsentrat tidak di stok atau disimpan di ruang-ruang rawat kecuali untuk kebutuhan klinik yang di stok dalam jumlah terbatas di area tertentu, misalnya di kamar operasi, di unit dialisis, IGD, ICU atau ICCU. Lalu di penyimpanan dan pemberian yang harus sesuai dengan persyaratan. Itu kebijakan yang harus ditetapkan di sebuah rumah sakit. Nah, perlu ditandai dengan label seperti ini ya pada obat-obat lasa dan atau salat ini. Nah, kebijakan berikutnya untuk memenuhi kebutuhan penggunaan elektrolit konsentrat pasien-pasien di ruang rawat, khususnya potasium klorida, disiapkan langsung oleh staf bagian farmasi dalam bentuk sediaan yang sudah didilusi. Lalu obat dan cairan lain yang ditempatkan dalam kontainer harus diberi label termasuk bila hanya ada satu jenis obat yang sedang digunakan seperti label yang di slide sebelumnya. Nah, lalu label dituliskan nama obat, kekuatan obat, jumlah, tanggal kadaluarsa atau bila tidak digunakan dalam 24 jam dan waktu kadaluarsa bila kadaluarsa terjadi dalam waktu kecil dari 24 jam. Nah, pada obat-obatan yang bentuknya mirip, perlu kita berikan stiker atau misalnya petunjuk bahwasanya dia itu namanya berbeda. Nah, ini ada beberapa contoh stikernya yang perlu kita lakukan pada obat-obatan yang kelihatannya mirip itu. Nah, kebijakannya, buang obat atau cairan sesegera mungkin bila ditemukan tidak berlabel. Vial atau ampul atau wadah obat atau cairan jangan dibuang sampai prosedur atau tindakan selesai, terutama di kamar operasi atau di ruang prosedur. Label pada kontainer steril harus dibuang pada setiap selesai suatu prosedur ataupun tindakan. Nah, jadi obat-obatan itu perlu kita beri label dan lokasi penyimpanan juga harus kita perhatikan. Nah, cara penyimpanan obat yang harus diwaspadai itu disesuaikan dengan lokasi penyimpanannya. Obat yang perlu diwaspadai berada di logistik farmasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, dan dia letaknya juga khusus di ruang ICU, di kamar operasi, dan hanya beberapa unit yang memerlukan saja. Dan penyimpanannya ini itu merupakan diberikan sebuah peringatan
di ruang penyimpanan. Diberikan label kayak seperti high alert atau LASA. Nah, cara penyiapan obatnya, penyiapan obatnya itu kita pertamanya lakukan penyimpanan obat yang perlu diwaspadai di ruang perawatan. Lalu cara pengenceran obat itu juga perlu diwaspadai dilakukan di ruang perawatan juga. Dan cara pemberian obat perlu diwaspadai juga di ruang perawatan. Jadi kesimpulannya, penggunaan dan pengelolaan high alert medication dengan tepat dapat mengurangi medication error yang dapat mengakibatkan bahaya pada pasien bahkan sentinel event. Rumah sakit harus mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait secara kolaborasi dan terkoordinasi antar bagian, menyediakan fasilitas pendukung, mengimplementasikan ke dalam praktek sehari-hari, memonitor kepatuhan staf terhadap SOP, mengevaluasi dan menindaklanjuti bersama jika ditemukan ketidaksesuaian. Dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku, yang sesuai dengan siklus PDCA yaitu Plan, Do, Controlling, dan Actuating. Nah, itu dia topik kita hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, pada intinya teman-teman dapat membedakan mana yang obat-obatan look alike, sound alike, dan mungkin di slide ini hanya beberapa contoh, ada banyak lagi obat-obatan yang demikian. Bisa teman-teman cari di Google, ada banyak sekali contoh-contoh obat-obatan yang LASA ini. Demikian video kali ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.